Kontroversi pengusiran Aisar Khalid saat membagikan bantuan banjir di Bali masih menjadi sorotan. Di satu sisi, warga seperti Ibu Sartini dan Ibu Suyati mengaku sangat terbantu dengan uang, kasur, pakaian, dan kebutuhan lain yang diberikan sang influencer asal Malaysia. Mereka merasa senang bisa dikunjungi langsung dan menilai kepedulian Aisar sebagai hal positif. Apalagi ia turut membantu membersihkan rumah warga. Namun di sisi lain, insiden pengusiran terjadi karena Aisar datang tanpa izin dan menimbulkan kemacetan saat petugas tengah sibuk mengangkut sampah dan melakukan kerja bakti massal. Situasi itu berujung salah paham hingga memicu hujatan besar di media sosial. Koordinator lokal yang mendampingi mengaku kecewa karena niat baik justru berbalik menjadi bumerang. Ia bahkan merasa trauma setelah dihujat habis-habisan. Sementara istrinya menangis takut menghadapi komentar pedas netizen yang berbakti. Menurutnya, baik relawan maupun Aisar sama-sama berniat membantu. Hanya saja kurang koordinasi menyebabkan kericuhan yang tidak perlu. Warga berharap publik tidak lagi memperbesar masalah ini karena semua pihak sejatinya bekerja untuk tujuan mulia. Kasus ini menyingkap rapuhnya komunikasi di lapangan, di mana niat baik bisa berubah menjadi konflik terbuka saat diseret ke ranah media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu-ibu yang memberikan kesaksian tentang Aisar kemarin tiba-tiba ngechat aku, minta videonya dihapus, di take down karena dia merasa dipermalukan. Ini bukti chat dari ibu langsung yang ngechat manajer aku. Dia benar-benar merasa malu, anak-anaknya juga malu. Dia takut mau keluar, makin dihujat di mana-mana. Jadi aku hargai. Anak-anaknya juga malu dan merasa video call di take down. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba banget menghargai keputusan ibunya, aku mau hapus. Kalian baca sendiri, muncul komentar Aisar di kontenku, dia bilang banyak banget orang yang busuk hati sama aku. Bukan busuk hati, abang mau memberi di Medan, abang mau memberi di Padang, abang mau memberi di sini. Timbul sebuah konflik, aku nggak pernah komentar bang. Tapi abang membuat kebaikan di Bali, yang katanya kebaikan tapi malah menimbulkan amarah dari masyarakat. Masa lagi harus aku ungkit bang? Makin menggoreng lagi, bilang busuk hati, bilang nggak suka. Ya aku nggak suka caranya dipermalukan, adab lebih tinggi daripada ilmu. Aku nggak suka orang Bali dibilang nggak beradab. Harga diri kita nggak bisa dibeli pakai uang bang. Untuk bapak-bapak kemarin yang menegur Aisar, kalau misalkan dibilang klarifikasi, disuruh minta maaf, disuruh ini itu, jangan takut pak. Bapak melakukan hal yang benar. Bapak capek gotong royong berhari-hari di sana. Bapak capek membersihkan lingkungan. Wajar bapak kesel karena memang di sana dia membuat kemacetan, membuat crowd, menghambat jalannya gotong royong. Sekali lagi pak, kalau misalkan bapak disuruh take down video atau disuruh minta maaf di publik, jangan pernah mau pak, berani. Masyarakat Bali bersama bapak semua. Aisar Khalid diusir oknum warga di Bali saat berikan bantuan untuk korban banjir di Denpasar. Dan Aisar Khalid di video ini bilangnya apa ya, nggak tahu sopan santun, nggak tahu bersyukur. Kalau menurut Ko Denis gimana? Kalau menurut gue ya gimana ya? Dua-duanya ada salahnya juga sih. Dan dua-duanya ada benernya juga gitu loh. Jadi ya sama-sama salah, sama-sama bener. Bingung gak lo? Sekarang kita lihat dari sisinya si Aisar ya. Mungkin dia ada maksud baik ya, entah untuk keperluan konten atau emang ingin membantu, ya is okay lah. Namanya konten kreator ya. Pasti apapun jadi konten. Everything is content kalau kata Katiara gitu kan. Aisar kali ini punya hati untuk bantuin Bali. Tapi menurut gua caranya rada salah ya. Kalau gue jadi Aisar ini, gue lebih baik berkoordinasi dengan relawan setempat gitu loh. Bisa berkoordinasi dengan posko-posko ya kan, supaya lebih tepat sasaran juga ya kan, supaya bisa menjangkau orang-orang yang memang tidak tergapai bantuannya gitu. Kalau kayak begini kan jadinya kan kayak bikin keramaian gitu kan. Keramaian akhirnya bisa bikin macet ya. Dan bapak-bapak yang marah-marah itu ke Aisar Khalid, dia kan adalah seorang relawan juga kan ya.
dia baru kehilangan tempat tinggal, baru kena musibah, ya kan, dan dia lagi ngelakuin pembersihan, ya kan, pasti lagi capek, moodnya lagi juga nggak bagus, panas, ya kan, lagi sedih, kehilangan, pokoknya campur aduk, ya kan, dia lagi ngebersihin, ya kan, tiba-tiba macet, tiba-tiba gerombol orang datang untuk menyaksikan si Aisar Khalid ini. Jadi wajar nggak kalau si bapak sukarelawan itu marah? Menurut gua sih wajar ya, karena kan dia kena musibah gitu kan, terus abis itu dia juga capek, dia lagi ngebersihin loh gitu kan, lagi baru kehilangan gitu loh. Nah kalau gue jadi Khalidnya juga mungkin juga ya bete lah ya, udah jauh-jauh dateng ya kan, udah bagus mau dibantu gitu kan, udah bagus gue bantu, kok malah gue diusir gitu kan. Jadi kayak ini menurut gue adalah kesalahpahaman gitu loh. Nah di sini gue mencoba untuk mengupas dari dua sisi. Tapi yang namanya konten kreator ya apapun jadi konten, bener nggak? Tapi kalau gue yang namanya ngebantu, gue kagak perlu tuh sampai harus ke sana. Ya gue cukup berkoordinasi sama sukarelawan yang ada di sana. Ya yang penting bantuan gue itu tersampaikan ke orang-orang yang tepat. Gue nggak perlu ke sana ngonten di tengah lagi bencana. Ya kan mungkin ada beberapa pihak yang terganggu juga gitu. Jadi menurut gue ya kalau emang kalau membantu ya gak harus dikontenin ya, apalagi nih berhubungan dengan bencana alam gitu kan. Tapi ya gimana ya namanya konten kreator, iya gak? Ya intinya semua ada salah, semua ada benarnya juga ya. Gue cuman mau mengupas dari dua sisi aja supaya lo orang melek. Ramai juga yang mungkin bertanya-tanya apa yang berlaku dengan Aisar Khalid dihalau dengan penduduk kampung tersebut yang dimana yang kita ketahui di Bali pun sedang dilanda musibah kita ambil dua sisi dari sisi yang si bapaknya ataupun penduduk kampung tersebut yang menghalau Aisar nih berkemungkinan karena dari ayat si bapaknya mengatakan bahwa menutup jalan dan kendaraan berat yang mungkin mau membersihkan sampah-sampah ataupun membersihkan sisa-sisa reruntuhan ya tidak bisa berjalan. Jadi bapaknya itu geram mungkin ya karena menutup jalan dan mungkin hanya jalan itu saja yang boleh diakses ataupun mungkin ada beberapa jalan lain yang ditutup ya. Jadi bapaknya mengatakan menutup jalan dan suruh menepikan motor-motor yang ada di depan itu ya. Mungkin cara si bapaknya terlalu arogan ya, mungkin terlalu kasar, kita nggak tahu. Dan juga menurut infonya lagi dari pihak sana pun mengatakan kalaupun mau memberikan bantuan ataupun menyumbangkan bantuan sudah ada posko untuk meletakkan barang-barang bantuan, tapi tidak dengan meletakkan mobil di tengah-tengah jalan seperti itu ya. Dan juga dari sisi si Aisar Khalidnya juga mungkin kurang adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, mungkin izin ataupun ya biasanya kan kalau kita meminta bantuan memberikan bantuan itu kan harus ada keizinan ya dari pihak-pihak di kampungnya tersebut ya. Mungkin kurangnya koordinasi dari pihak-pihak tertentu, jadinya kesalahpahaman di situ sebenarnya gitu aja. Dan juga kalau ada juga yang mengatakan kenapa harus di videoin, kenapa harus ada kamera lah, dia kan konten kreator ya, jadi harus ada kamera. Dan juga mungkin itu cara dia menunjukkan untuk kepada para donatur yang menitipkan rezekinya kepada Aisar ya. Jadi menunjukkan
ya inilah aku menyampaikan amanah dengan cara ini. Tapi mungkin juga dari sebelah sananya juga mungkin tidak suka karena mungkin adanya musibah, ya kan. Terus pikiran mereka mungkin mengambil kesempatan di atas penderitaan mereka. Jadi kita harus melihat dari dua sisi ya, jangan hanya memojokkan satu orang aja ya. Jadi kita harus tengok dulu nih dua-duanya nih gimana. Gitu aja komennya. Thank you.